Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para penonton album misteri. Dalam video berjudul, Undangan Maut dari IB, ini merupakan cerita misteri horor yang mengungkap, sebuah kekuatan cinta yang mampu memberikan kesempatan kedua buat seorang pecinta untuk memenuhi janjinya yang gagal dilaksanakan akibat terhalang maut, yang lebih dahulu menyambut. Kisah menarik ini terinspirasi dari karya Imo Kinjun yang tayang di situs cerpenmu.com edisi 20 Maret 2013 dengan judul, Train. Namun, dilakukan beberapa pengembangan pada alur ceritanya, untuk menyajikan sebuah alur cerita yang kian melankolis, menegangkan, dan mengejutkan. Karena itu, nama tokoh dalam cerita juga dilakukan perubahan. Kebijakan ini untuk menjaga orisinalitas alur kisah dari penulis asli. Dan, inilah kisah lengkap, Undangan Maut dari IB, yang akan mengejutkan pecinta cerita horor dan misteri. Bandung, Februari 2013. Decit suara kereta terdengar memekik di gendang telingaku. Menggema dalam kesunyian pagi yang dingin. Aku berdiri di peron, menyaksikan irama kesibukan yang kontras dengan ketenangan hatiku yang berkecamuk. Beberapa orang terlihat turun dari mulut pintu gerbong di depanku. Langkah-langkah mereka tergesa-gesa seperti mengejar waktu. Di pintu gerbong lainnya, orang-orang berduyun-duyun naik, membawa harapan dan cerita masing-masing. Aku menarik koper sesaat setelah berpamitan pada ayah, ibu, juga kakakku Amira. Mereka melambaikan tangan dengan senyum, yang tak mampu menyembunyikan kesedihan di mata mereka. Mengiringi langkahku saat menapaki satu persatu anak tangga kereta yang akan membawaku dari stasiun Hall Bandung menuju stasiun Gambir di Jakarta. Sungguh, ini saat-saat yang sulit. Berpisah dengan keluarga untuk beberapa lamanya. Bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan bertahun-tahun. Berat hati ini berpisah dari keluargaku. Bukan karena aku tergolong anak manja yang suka merengek atau tidak bisa hidup jauh dari mereka, melainkan karena ikatan batin yang begitu kuat terjalin di antara kami. Ini adalah pengalaman pertamaku yang luar biasa, mungkin. Aku selalu dikelilingi cinta dan perhatian mereka, dan kini harus belajar mandiri di tempat yang jauh dari jangkauan kasih sayang mereka, yang selalu melindungiku. Kalau diriku hanya pergi lalu tinggal di kota sebelah yang masih satu wilayah dalam provinsi, itu masih tergolong wajar. Sebulan sekali aku bisa pulang. Atau tinggal di pulau lain di Indonesia ini. Itu masih tidak perlu dikhawatirkan. Kapan aku mau, aku juga bisa pulang. Tapi ini berbeda, aku akan hijrah ke negeri orang untuk melanjutkan pendidikan di London, Inggris. Nama kota itu terucap di bibirku dengan nada antusias dan gugup. Alhamdulillah, beasiswa S1 Hubungan Internasional yang kuimpikan akhirnya diterima. Aku akan belajar di negeri Harry Potter itu sampai selesai strata pertamaku di sana. Kota yang penuh sejarah dan kebudayaan itu akan menjadi rumahku yang baru, tempat aku menggali ilmu dan merajut mimpi. Setiap sudutnya menawarkan petualangan dan pelajaran yang belum pernah kutemui sebelumnya. Di depan tangga, aku membalikkan badan. Menatap dalam-dalam wajah orang-orang yang selama ini menemani dan menyayangiku tanpa syarat. Senyum semangatku lemparkan pada mereka, meski hatiku terasa pedih seperti tersayat sembilu, bergulat dengan perasaan yang tak menentu. Mereka membalas senyumku dengan penuh harapan dan dukungan, meski aku tahu, di balik senyum itu tersembunyi kekhawatiran dan rasa kehilangan. Aku menarik koperku dan menjerokkannya agak ke dalam di bagasi atas kereta. Setelah itu, aku memilih duduk di kursi yang menghadap ke arah laju kereta. 3 bangku di sekitarku masih kosong. Syukurlah. Semoga sampai Jakarta nanti kondisi akan tetap seperti ini. Aku bisa lebih nyaman dan tenang. Aku adalah orang yang cenderung lebih suka sendiri atau dalam suasana tenang, karena dengan begitu hatiku akan lebih damai. Suasana yang tenang memberiku ruang untuk merenung, untuk merencanakan langkah-langkah berikutnya dalam perjalananku. Bisa kebayangkan? Kalau seandainya 2 kursi di depanku dan 1 kursi lagi di sebelah kiriku ditempati ibu-ibu atau tante-tante cerewet yang suka ngerumpi. Sumpah, mungkin aku akan menderita sepanjang perjalanan nanti. Aku tidak suka wanita cerewet, meski aku sendiri seorang wanita. Sebab aku tahu, para wanita yang gemar ngerumpi akan menyebabkan suara latar yang terus berdengung tanpa henti. Mengganggu ketenanganku.
Aku membayangkan betapa sulitnya mencoba membaca buku atau memejamkan mata sejenak di tengah obrolan yang tak ada habisnya tentang hal-hal sepele. Perjalanan ini adalah awal dari sebuah petualangan besar dalam hidupku. Karena itu, aku ingin menikmati setiap detiknya dengan ketenangan dan kedamaian. Aku berharap, kereta ini memberiku ruang untuk bersiap menghadapi babak baru yang menanti di depan sana. Kulirik keluargaku yang masih duduk setia menatapku dari kursi tunggu. Kakakku Amira melebarkan senyumnya tatkala mata kami berpautan. Dia memang cantik, baik, dan dermawan. Andai aku bisa memiliki hati seperti dia, yang selalu lapang dan penuh kasih. Selang sedetik, seorang lelaki muda dengan pakaian kasual tampak menempati kursi di depanku. Untuk sesaat mata kami berpandangan, seolah-olah ada percikan rasa ingin tahu yang sama di antara kami. Ia tersenyum padaku sambil memasukkan ranselnya ke atas bagasi, persis di sebelah koperku yang besar. "Boleh duduk di sini, kan?" tanyanya lirih dengan senyum yang ramah. Perlahan aku mengangguk, merasa tak punya hak untuk melarangnya. Lagi pula, siapa aku untuk menolak kehadiran seseorang yang mungkin bisa menjadi teman perjalanan yang menyenangkan? Lelaki muda itu pun duduk di kursi di hadapanku dengan santai. "Mau kemana?" lanjutnya, mencoba membuka percakapan. "Jakarta," jawabku singkat namun tegas. "Sendirian?" lagi-lagi ia tersenyum, kali ini dengan nada menggoda. "Menurutmu?" balasku, mencoba memasang ekspresi yang serius namun sedikit tak bisa menahan senyum. Lelaki itu terkekeh pelan. Bunyi peluit panjang terdengar, pertanda kereta segera berangkat. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, kutatap wajah-wajah familiar di sana. Ayah, ibu, dan Kak Amira. Mereka semua melambaikan tangan. Mengiringi laju kereta yang perlahan meninggalkan stasiun Hall Bandung. Aku balas melambai. Mencoba menangkap setiap momen terakhir bersama mereka dalam ingatan. "Mereka keluargamu?" tanya lelaki yang sepertinya masih berusia 20 tahunan itu saat melihatku melambaikan tangan pada keluargaku. Aku mengangguk, merasakan goyangan halus kereta yang mulai bergerak. Suara decitan roda yang menderu menandai perjalanan panjang baru saja dimulai. Kereta terus melaju, meninggalkan pemandangan stasiun, yang semakin mengecil di belakang kami. Lelaki muda itu memperkenalkan dirinya. Namanya Indra Bayu. Seorang mahasiswa hukum yang juga hendak menuju Jakarta. Percakapan kami mengalir dengan mudah, membicarakan segala hal mulai dari pendidikan hingga rencana masa depan. Ternyata, perjalananku kali ini tidak akan sesepi yang aku bayangkan. Dengan setiap kilometer yang berlalu, perasaan gugup dan ketidakpastian perlahan berganti dengan antusiasme. Percakapan dengan Indra Bayu memberikan sentuhan kehangatan di tengah dinginnya perjalanan ini. Aku merasa sedikit lega, seolah-olah semesta mengirimkan seseorang untuk mengisi kekosongan sementara yang kutinggalkan di Bandung. Sambil memandangi pemandangan yang berlalu di luar jendela, aku mulai menyadari bahwa perjalanan ini, meski penuh tantangan, juga akan penuh kesempatan baru yang menanti di setiap tikungan rel. Pemandangan di sepanjang rel mulai terlihat jelas. Atap-atap rumah penduduk, pohon-pohon yang berjajar rapi, jalan raya di seberang sana, hingga deretan pertokoan yang mulai memudar di kejauhan. Kereta semakin melaju, membawa kami menjauh dari keramaian kota. Sejak kali pertama aku dan pemuda itu bertatapan mata, ada sesuatu yang berbeda. Ada sentuhan lembut di hati ini. Rasanya sejuk dan menenteramkan. Wajahnya bersih dan rupawan, dengan bibir tipis yang menawan dan rambut spike yang terlihat kool. Mata kami kembali bertautan sejenak. Ces! Lagi-lagi aku merasa debar jantung ini semakin menjadi-jadi. Tatapan matanya, yang teduh dan hangat, seolah mengirimkan pesan yang tak dapat kuterjemahkan. "Mau?" tanyanya lirih sembari menyodorkan sekaleng minuman berkarbonasi ke arahku. Awalnya aku ragu, namun pemuda itu mengangguk meyakinkan, seolah mengatakan bahwa minuman soda di kaleng itu adalah salam perkenalan yang tulus. Aku masih belum yakin, takut kalau ada maksud tersembunyi di balik tawarannya. "Apa mukaku mirip dengan penculik?" candanya, membuatku sedikit tersipu. Aku akhirnya menerimanya dengan senyuman. Berusaha menghilangkan perasaan rikuh yang menyelimutiku. Kutatap pemandangan dari balik jendela. Mencoba menenangkan diri. Rumah-rumah yang tadi kulihat kini telah berubah menjadi hamparan padang rumput yang luas dan hijau. Ceples.
Suara penutup kaleng itu terdengar jelas saat aku membukanya, dan tiba-tiba, seperempat bagian dari isinya tumpah di atas karpet. Aku panik, merasa sangat canggung. Pemuda itu dengan sigap memberikan sapu tangannya yang berwarna biru tua. "Pakai ini aja," katanya lirih, menatapku dalam-dalam. Sumpah, aku benar-benar salah tingkah jadinya. "So sorry, celanamu jadi agak basah," kataku sambil melihat bagian lutut jeansnya yang ikut tersiram. "It's okay. Never mind," jawabnya santai, dengan senyum yang menenangkan. Aku mulai mengelap bagian bawah kemeja yang kupakai, berusaha membersihkan kekacauan yang kubuat. Pemuda itu tersenyum melihatku yang sepertinya kewalahan. Mata kami lagi-lagi bertautan. Menciptakan momen aneh, tapi penuh kehangatan. Perjalanan yang tadinya terasa menegangkan, kini berubah menjadi penuh kejutan. Meskipun aku merasa sedikit canggung, ada rasa nyaman yang perlahan tumbuh di antara kami. Seolah-olah semesta sengaja mempertemukan kami untuk berbagi momen ini. "Mau kemana di Jakarta?" tanyanya mencoba membuka topik baru. "Melanjutkan perjalanan ke London," jawabku dengan nada antusias namun masih ragu. "Wow, luar biasa. Kamu pasti sangat berbakat," katanya sambil mengangguk kagum. Pembicaraan kami mengalir dengan mudah, dan aku mulai merasa bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Kereta terus melaju, membawa kami melintasi hamparan padang rumput dan perbukitan. Seiring perjalanan, aku mulai merasa lebih tenang. Percakapan dengan Indah Bayu memberikan sentuhan kehangatan dan persahabatan di tengah-tengah ketidakpastian. Mungkin, perjalanan ini akan membawa lebih banyak kejutan dan kenangan indah dari yang pernah kubayangkan. Dengan setiap kilometer yang terlewati, aku semakin siap menghadapi babak baru dalam hidupku, dengan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian seorang pramusaji datang. Meletakkan beberapa kotak berisi menu makan siang di meja kami. Aroma makanan yang lezat segera memenuhi udara. Membuat perutku yang sedari tadi kosong semakin keroncongan. "Terima kasih," ucap Indra Bayu sambil tersenyum pada pramusaji yang kemudian berlalu menuju gerbong selanjutnya. "Kamu anaknya lucu ya?" ucapnya lirih dengan nada menggoda. Dahiku mengkerut, merasa bingung sekaligus penasaran. "Apanya yang lucu?" tanyaku seraya mengunyah nasi yang baru saja kusuapkan. Mata kami bertautan lagi, lebih lama kali ini. Indra Bayu melihatku dengan tatapan yang hanya membuatku semakin ger. "Dia ini. Tuhan, jangan kau uji aku dengan dia, aku tidak akan sanggup. Tahu begini, aku lebih baik duduk bersama tante-tante atau ibu-ibu arisan." "Kamu mau kuliah, tapi badanmu masih kayak anak SMP," katanya sembari terkekeh. Sontak darahku rasanya mendidih. Kepalaku mau meledak. Kurang ajar, baru kenal sudah menghina. Dasar pedofil. Aku menatapnya dengan wajah seperti udang direbus. Merah padam, karena sedikit marah. Memangnya kenapa kalau badanku masih kecil? Hah, suaraku bergetar, mencoba menahan amarah. "Eits, sabar. Bukan bermaksud menyinggungmu," katanya sok bijak, sambil mengangkat tangan seolah menyerah. "Tapi, kalau dilihat-lihat, kamu memang lebih manis saat cemberut seperti sekarang ini. Aku suka jadinya." Ia mencolek daguku dengan senyum lebar. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. Ada sesuatu yang aneh namun menggelitik dalam cara dia berbicara. Meskipun awalnya marah, aku mulai merasa sedikit terhibur oleh kejujurannya yang blak-blakan. Indra Bayu tampak begitu santai dan penuh percaya diri, seolah-olah kami sudah kenal lama. Aku akhirnya membalas senyumnya, walaupun masih dengan sedikit ragu. "Jadi, kenapa kamu mau kuliah di London?" tanya Indra Bayu, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Beasiswa. Aku diterima di salah satu universitas di sana," jawabku sambil tersenyum bangga. "Wow, luar biasa. Pasti keren banget bisa kuliah di luar negeri. Kamu pasti sangat pintar," pujinya tulus. Ada kilatan kagum di matanya yang membuatku sedikit tersipu. Kereta terus melaju, melewati hamparan padang rumput dan perbukitan yang tampak hijau dan segar di bawah sinar matahari. Percakapan kami terus berlanjut, mengalir dengan mudah. Indra Bayu bercerita tentang mimpinya menjadi pengacara. Demikian pula, bagaimana dia ingin membela hak-hak kaum tertindas. Aku bercerita tentang mimpiku menjadi diplomat. Menghubungkan dunia dengan jembatan perdamaian.
Dengan setiap kilometer yang terlewati, aku semakin yakin bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Indrabayu dengan segala kelucuannya dan cara bicaranya yang menyenangkan, membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan penuh warna. Aku mulai merasakan bahwa babak baru dalam hidupku ini akan membawa banyak kejutan dan kenangan indah. Dan siapa tahu, mungkin Indrabayu akan menjadi bagian dari kisah baru yang sedang kutulis ini. "Apa?" teriakku, mengejutkan beberapa penumpang lain. Tatapan heran dan jengkel langsung tertuju pada kami. Aku dan Indrabayu berpura-pura cuek, meskipun rasa malu mulai merayap di wajahku. Kuhabiskan sisa makan siangku sambil menatapnya dengan kesal. "Kamu membuat orang jadi ngeliatin kita," seloroh Indrabayu, matanya penuh canda. "Salah siapa?" aku menjawab ketus. "Memangnya salah ya, kalau aku suka sama kamu?" Kamu, aku berdiri dengan terburu-buru, mengambil koperku dan beranjak dari kursiku mencari tempat lain. "Kau mau kemana?" tanya Indrabayu dengan nada kecewa. "Menjauhimu, tuan pedofil." Tidak peduli dengan tatapan orang, aku berjalan menyusuri lorong gerbong, mencari kursi kosong, meski aku tahu kecil kemungkinan masih ada yang tersedia. Aku berputar-putar membawa koper itu seiring mataku terus mencari. Bahkan kursi di belakang pun tampak penuh semua. Sial. Dengan wajah kesal, aku kembali ke kursiku semula. Indrabayu menyambutku dengan sejuta tawa. "Keparat." "Sial." Umpatku dalam hati tak henti-hentinya. "Sepertinya kita memang berjodoh," kelakarnya sambil tertawa kecil, membuatku merasa gatal seperti ada ratusan ulat bulu menempel di tubuhku ini. Aku diam, tidak menggubrisnya. Kuletakkan kembali koper ke tempat semula lalu menjatuhkan bokongku di atas kursi dengan penuh kekesalan. Beberapa orang melihatku, mereka tertawa, termasuk Indrabayu yang sialan itu. Mataku kulempar menatap jendela. Hujan mulai turun, membasahi dinding kaca dan membuat suasana dingin menyeruak basah. Kusematkan sweater berwarna abu-abu di tubuh ini. Hangat seketika terasa menjalar dan memelukku. Indrabayu menatapku dengan mengangkat alis kanannya. Menambah rasa kesalku yang sudah memuncak. Aku memutuskan untuk mengabaikannya. Memandangi tetesan hujan yang berlomba turun di kaca jendela. Setiap tetes yang meluncur cepat mengingatkanku pada perasaan campur aduk yang kurasakan saat ini. Sambil menatap keluar, pikiranku melayang pada keluargaku yang kutinggalkan di Bandung. Bagaimana mereka akan menjalani hari tanpa kehadiranku di rumah? Pasti mereka juga merindukanku seperti aku merindukan mereka. Indrabayu tetap diam, mungkin menyadari bahwa aku sedang tidak ingin diganggu. Suasana dalam kereta terasa hening. Hanya diwarnai suara roda yang bergerak di atas rel. Juga, gemuruh hujan di luar. Perlahan, amarahku mulai mereda, digantikan oleh rasa lelah dan kantuk. Mataku semakin berat, dan akhirnya aku tertidur dengan kepala bersandar di jendela yang dingin. Aku terbangun beberapa waktu kemudian saat Indrabayu menyelimutiku dengan jaketnya. "Kamu kedinginan," bisiknya lembut. Aku terkejut dan bingung, tetapi terlalu lelah untuk menolak. Kebaikannya membuat hatiku sedikit luluh, meski aku masih mencoba bersikap cuek. "Maaf kalau aku tadi keterlaluan," katanya pelan, suaranya tulus. "Aku hanya mencoba mencairkan suasana. Tidak bermaksud membuatmu marah." Aku menatapnya sejenak, mencoba membaca kejujuran di matanya. "Oke," jawabku akhirnya. "Tapi lain kali, hati-hati dengan kata-katamu." Aku tersenyum tipis, menunjukkan aku mulai memaafkannya. Indrabayu mengangguk. Kami kembali terdiam. Menikmati suasana kereta yang kembali tenang. Perjalanan ini ternyata penuh kejutan. Dari awal yang penuh ketegangan hingga momen-momen kecil yang mulai membuatku merasa nyaman, aku menyadari bahwa setiap pertemuan memiliki maksudnya sendiri. Mungkin, Indrabayu bukan hanya sekadar teman perjalanan. Siapa tahu, dia bisa menjadi seseorang yang penting dalam babak baru kehidupanku yang sedang kujalani ini. Dengan setiap detik yang berlalu, aku semakin siap menghadapi apapun yang menanti di depan sana. "Mau lebih hangat? Sini duduk di sebelahku," katanya lirih sambil menepuk-nepuk kursi di sebelah kanannya. Aku menatapnya sejenak, mencoba menilai keseriusannya. Namun, aku tetap diam, enggan memberikan respon. "Atau aku yang duduk di sebelahmu," tukasnya sambil hendak beranjak. Aku masih diam. Lebih memilih bersikap acuh. Namun, Indrabayu pun bangkit.
dengan cepat mengambil posisi di sebelahku, seperti yang ia mau. Aku menghela napas dalam-dalam, menyadari bahwa dia akan terus menggangguku jika aku terus melawan atau banyak berkomentar. Kereta terus melaju, suara roda yang berderak di atas rel menyatu dengan gemuruh hujan di luar. Aku merapatkan sweater abu-abuku, mencoba mengabaikan kehadirannya di sebelahku. Namun, kehangatan tubuh Indrabayu yang terasa di dekatku. Jaketnya yang melingkupiku, membuat suasana sedikit lebih nyaman. Tanpa kusadari, perasaan dingin dan kesal mulai bergeser menjadi rasa hangat yang aneh. "Kamu gak kedinginan, kan?" tanyanya dengan nada lembut. Membuatku sedikit terkejut. Ada perhatian tulus dalam suaranya, yang membuatku merasa sedikit tersentuh. Aku hanya menggeleng. Tetap berusaha menjaga jarak, meski hatiku mulai melunak. Indrabayu diam sejenak, mungkin menyadari bahwa aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi ini. Dia kemudian membuka cerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana dia dulu sering berpetualang bersama teman-temannya di kampung halamannya. Ceritanya ringan dan mengalir, membuatku tanpa sadar mulai mendengarkan dengan lebih serius. "Aku suka hujan," katanya tiba-tiba, mengubah topik. "Hujan selalu memberiku perasaan tenang, seperti semua masalah bisa hilang bersama tetesan air yang turun dari langit." Aku menoleh, menatapnya sejenak. Tatapan matanya yang teduh dan senyumnya yang tulus membuatku merasa lebih nyaman. "Aku juga suka hujan," jawabku pelan, merasa bahwa akhirnya ada sesuatu yang bisa kami bagikan bersama. Indrabayu tersenyum lebar. "Kamu tahu, hujan itu seperti simbol kehidupan. Kadang deras, kadang rintik, tapi selalu membawa kesegaran dan harapan baru." Pembicaraan kami pun mulai mengalir lebih lancar. Dari hal-hal sederhana hingga impian dan harapan masing-masing. Perlahan, tembok yang kubangun di antara kami mulai runtuh. Ternyata, Indrabayu bukan hanya seorang pengganggu, tapi juga teman bicara yang menyenangkan dan penuh perhatian. Aku mulai merasa perjalanan ini yang awalnya terasa begitu panjang dan melelahkan, kini berubah menjadi momen yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Dengan setiap cerita yang ia bagikan, aku semakin mengenalnya lebih dalam. Indrabayu, dengan segala kelebihannya, telah mengubah pandanganku tentang perjalanan ini. Aku mulai melihatnya sebagai seseorang yang bisa membuat perjalananku lebih berarti dan penuh warna. Dan siapa tahu, mungkin ini adalah awal dari sebuah persahabatan atau bahkan sesuatu yang lebih. Dengan setiap detik yang berlalu, aku semakin siap menghadapi apapun yang menanti di depan sana, dengan Indrabayu di sisiku. Entah sekedar mimpi atau ilusi, aku merasa ada sebuah kecupan basah mendarat di bibirku. Cukup lama. Sontak aku terbangun. Melihat Indrabayu yang terlelap dalam tidurnya di sebelahku. Aku kembali berbaring, mencoba menenangkan diri. Namun, bayangan wajah Indrabayu yang tersenyum tampak jelas di jendela kaca kereta ini. Anjrit. Jadi benar, dia menciumku. Sontak aku berbalik. Sempat aku melihat dia pura-pura terlelap. "Bangun," bisikku sambil mencubit pipinya. Dia tidak bergeming. "Bangun, atau aku akan menyirammu," kelakarku kesal. Indrabayu malah membalikkan badannya, menguap dengan malas. Berkali-kali aku tidak berhasil membuatnya menyerah. Aku akhirnya memutuskan pindah kursi ke tempat di mana Indrabayu duduk tadi. Kereta semakin kencang, hujan di luar masih menderu. Warna gelap langit terasa menggelapkan hatiku. Sesaat aku teringat keluargaku, dan perasaanku jadi tidak enak. Pikiran terus terarah pada ibu. Di stasiun Bekasi, Indrabayu mulai berceloteh ria tentang dirinya, meski aku tidak memintanya. Katanya, aku mirip sekali dengan mantannya dulu. Mendengar penuturan itu aku jadi terkejut. Bisa-bisanya dia membandingkan aku dengan mantannya. Dia bercerita, mereka sempat pacaran 2 tahun sebelum hubungan itu berakhir karena tidak mendapat restu. Indrabayu yang kecewa akhirnya memutuskan hijrah ke Jakarta, untuk melupakan masa lalunya dan melanjutkan kuliahnya. Namun, semenjak bertemu denganku, kenangannya tentang mantannya kembali muncul. Aku merasa sedikit tidak nyaman dengan semua ucapannya itu. Aku tiba-tiba menjadi grogi. "Terus, pacarmu sekarang di mana?" tanyaku entah kenapa mau menanggapi ceritanya. "Dia sudah meninggal. Setahun yang lalu," jawab Indrabayu dengan suara yang tiba-tiba lirih. "Oh," jawabku lirih, bingung harus berkata apa. "Kalau boleh tahu, meninggalnya karena apa?"
Nanti kau juga akan tahu, ucapnya sambil melempar pandangan keluar. Maksudmu? Tanyaku, kurang mengerti. Aku tidak bisa cerita sekarang, nanti kamu takut lagi. Ah, kenapa aku harus takut? Aku bukan pengecut. Indrabayu mendesah, lalu menatap mataku dalam-dalam. Ia pun berbicara pelan. Dia meninggal karena kecelakaan saat menaiki kereta ini. Kereta yang sama. Jam yang sama. Suasana yang sama. Dan... Apa? Tanyaku menyentak. Katanya nggak takut, ledeknya dengan mengedipkan mata padaku. Menyebalkan sekali orang ini. Dia pikir aku ini abnormal apa? Indrabayu tersenyum tipis melihat reaksiku. Aku serius, katanya pelan. Ini bukan kebetulan. Kereta ini, jalur ini, semuanya sama seperti malam itu. Wajahnya tampak penuh kenangan pahit, namun ada ketenangan dalam suaranya yang membuatku merasa sedikit lega. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba memahami apa yang dia katakan. Jadi, kamu sengaja naik kereta ini lagi, tanyaku, mencoba meredakan ketegangan. Ya, jawabnya singkat. Untuk menghadapinya, bukan melarikan diri. Tatapan matanya berubah menjadi lembut. Dan mungkin, karena takdir mempertemukan kita di sini, ada sesuatu yang ingin diungkapkan oleh semesta. Aku terdiam, merenungkan kata-katanya. Hujan di luar semakin deras, menciptakan ritme menenangkan yang mengiringi perjalanan kami. Suara Indrabayu yang tenang dan penuh makna mulai merasuk ke dalam pikiranku. Membawaku ke dalam suasana yang lebih dalam dan emosional. Kamu tahu, lanjut Indrabayu setelah beberapa saat hening. Aku selalu percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan. Mungkin, pertemuan kita ini adalah cara semesta memberiku kesempatan untuk menebus sesuatu yang belum selesai. Dia tersenyum, tapi kali ini senyumnya tampak lebih sendu dan penuh harapan. Aku menatapnya dengan lebih serius. Apa yang belum selesai? Tanyaku pelan, penasaran dan sedikit khawatir. Indrabayu menghela napas panjang sebelum menjawab. Aku merasa ada yang belum kusampaikan pada mantanku. Banyak hal yang belum aku ungkapkan, dan itu menghantuiku sampai sekarang. Saat aku melihatmu, aku merasa ada kesempatan untuk menebus semua itu, meski dengan cara yang berbeda. Hati kecilku merasa tersentuh oleh kejujurannya. Aku mencoba menata kembali emosiku yang sempat kacau. Indrabayu, panggilku lirih, mungkin aku tidak tahu apa yang kamu alami sepenuhnya, tapi aku yakin setiap orang punya kesempatan kedua untuk memperbaiki masa lalu. Mungkin, aku hanya kebetulan yang ada di sini, atau mungkin juga aku bagian dari takdir yang ingin kamu perbaiki. Indrabayu menatapku dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, katanya pelan, untuk mau mendengarkan dan mengerti. Dia mengulurkan tangannya, dan tanpa ragu, aku menjabatnya. Sentuhan tangannya hangat dan menenangkan, membuatku merasa, meski ini perjalanan yang berat, kami bisa saling mendukung satu sama lain. Kereta terus melaju, melewati kota-kota dan stasiun yang mulai tampak samar di balik tirai hujan. Perjalanan ini, yang semula terasa menakutkan dan penuh ketidakpastian, perlahan berubah menjadi momen penuh refleksi dan kebersamaan. Dalam keheningan yang tercipta, aku merasa ada sesuatu yang berharga di antara kami. Sebuah pemahaman bahwa setiap pertemuan, meski singkat, selalu punya makna yang mendalam. Malam semakin larut, dan suara hujan yang menderu mulai mereda. Indrabayu dan aku masih duduk berdampingan, berbagi cerita dan impian, saling menguatkan. Mungkin, ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh misteri, tapi aku yakin, selama ada teman seperti Indrabayu di sisiku, aku akan selalu siap menghadapi apapun yang datang. Saat aku sedang nyaman menikmati pemandangan persawahan di malam hari, yang berlarian di jendela kereta, tiba-tiba Indrabayu berdiri dari tempat duduknya. Langkahnya mantap. Dia berdiri di depanku dengan pandangan yang penuh ribuan makna. Matanya berkaca-kaca, seolah ada beban berat yang ingin ia lepaskan. Tiba-tiba dia mengucapkan, I love you. Forever. On this place. The train. Kalimatnya yang lirih itu diiringi dengan ciuman lembut di keningku. Sontak aku naik pitam dan kesal. Indrabayu berani-beraninya mencium keningku di depan umum. Dia pikir aku siapa? Hah? Orang-orang yang melihatku dicium pedofil itu, hanya bisa geleng-geleng kepala. Wajahku memerah, karena malu dan marah. Aku mengumpatnya dengan sumpah serapah. Tiba-tiba, brak!
Sontak tubuhku membentur Indrabayu saat kereta ini berguncang hebat, seolah menabrak sesuatu yang sangat keras. Aku dan semua penumpang, termasuk Indrabayu, tersungkur. Suara ribut seketika riuh bak lebah keluar dari sarangnya. Banyak orang terjepit kursi dan tertimpa tas serta koper. Kaca-kaca jendela pecah, serpihannya beterbangan menghantam beberapa penumpang. Kereta terus melaju liar, menabrak benda keras di sepanjang rel selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Darah mengalir di mana-mana, menciptakan pemandangan yang sangat mencekam. Air hujan masuk ke dalam kereta, mengguyur tubuhku saat kaca jendela di sebelahku pecah dan melukaiku. Indrabayu memelukku erat, seolah-olah itu adalah satu-satunya cara untuk melindungiku. Di tengah kekacauan, Indrabayu sempat memasukkan sebuah kertas ke dalam kantong kemejaku. Aku terduduk di sebelah kursi dalam pelukannya itu, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Lambat laun, kepalaku mulai terasa pusing, darah berbau amis mengucur dari keningku. Semua wajah di sekitarku terlihat panik. Orang-orang berteriak, mencari pertolongan, dan suasana semakin kacau. Aku juga merasa panik, jantungku berdegup kencang. Kepalaku semakin berat, dan pandanganku mulai kabur. Sebelum segalanya menjadi gelap, aku merasakan Indrabayu membisikkan sesuatu di telingaku, tapi suaranya terlalu pelan untuk bisa kudengar dengan jelas. Saat kesadaranku semakin memudar, aku berusaha meraih tangan Indrabayu. Mencari kekuatan dalam genggaman tangannya. Namun, kekuatanku hilang, dan segalanya menjadi gelap. Aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi di detik-detik terakhir, ada perasaan tenang yang melingkupi hatiku, seolah-olah semua ini adalah bagian dari takdir yang harus aku terima. Fatimah. Fatimah, suara perempuan yang kukenal membisik lirih di telinga kiriku. Mataku perlahan terbuka seiring cahaya lampu yang menyilaukan. Aku mengerjap beberapa kali, berusaha menyesuaikan diri dengan cahaya yang terlalu terang. Kulihat ibu, ayah, dan kakakku berdiri mengelilingi tempat tidurku di sebuah ruangan bercat warna biru lembut. "Kamu sudah sadar, sayang," tukas ibu sambil tersenyum dengan air mata menetes di pipinya. "Ibu, kakakku di mana?" tanyaku dengan suara serak dan lemah. "Kamu di rumah sakit, Dek," sambung kakakku dengan senyum hangat yang mencoba menenangkanku. Ayah perlahan mendekat, lalu mengecup keningku penuh kasih sayang, diikuti oleh ibu dan kakakku. Kehangatan mereka memberiku sedikit kenyamanan di tengah kebingungan dan rasa sakit yang masih terasa di sekujur tubuhku. "Hanya kamu yang selamat," lanjut ayah dengan suara berat, membuat mataku membulat. "Hanya aku yang selamat? Bagaimana mungkin? Kereta itu penuh dengan penumpang. Yang lainnya?" tanyaku dengan perasaan cemas yang semakin menguat. Ayah menggelengkan kepalanya pelan. Ekspresinya penuh duka. Aku merasakan gelombang kesedihan dan kepanikan melandaku. "Bagaimana dengan Indrabayu? Kenapa aku jadi kepikiran sama dia? Indrabayu." Kenangan itu kembali datang menyelubungi hati dan pikiranku. Perjalanan singkat yang kulalui bersamanya perlahan terasa membekas di dalam ingatanku. Candanya, senyumnya, parasnya, dan perawakannya. Entahlah. Yang jelas sekarang aku kehilangan dia. Pemuda yang menjadi teman perjalananku di kereta itu. Meski aku tidak suka saat dia banyak menggoda dan menganggapku adalah kekasihnya dulu, tetapi ada beberapa kejadian yang membuatku mengingat selalu wajahnya. Saat dia memberiku sekaleng minuman dengan senyum tulus, saat dia mencium keningku meski membuatku marah, saat dia memberikan jaketnya untuk menghangatkan badanku walau aku telah memakai sweater, dan terutama saat dia melindungiku dengan memeluk erat agar aku tidak tertimpa serpihan kaca. Meski singkat, kejadian itu terasa begitu melekat. Terendap indah di hati, meski juga penuh dengan perasaan kehilangan yang mendalam. Aku menatap ke arah jendela kamar rumah sakit, di luar sana hujan masih turun, seolah ikut berduka bersama. Hatiku hampa, tapi ada secercah kehangatan yang tersisa dari kenangan bersama Indrabayu. Seminggu berlalu sejak aku tersadar akan pesan yang Indrabayu sampaikan padaku melalui surat itu. Aku duduk di taman rumah sakit dengan kursi roda, menyimak setiap kata yang tersurat di dalam lembar kertas yang diselipkan Indrabayu. Tanganku gemetar saat merenungkan kembali hari-hari bersama Indrabayu di kereta. Bayangan wajahnya, senyumnya, dan kehangatan pelukannya kembali menghiasi pikiranku. Bandung, 12 Juni 2012, kata-kata itu menggetarkan hatiku. Aku berusaha mengingat, mencoba merangkai kembali kenangan yang hampir terlupakan.
Bukankah tragedi yang menimpa kereta yang kutumpangi terjadi seminggu lalu? Yakni tanggal 5 Februari 2013. Namun, mengapa tanggal yang tertulis di surat Indrabayu itu berusia setahun silam? Perbedaan itu membuatku terangsang untuk membaca untaian kalimat yang tergores di surat tersebut. Hai, Fatimah. Kau pasti sekarang sudah sehat, kan? Aku tidak tahu kenapa kamu lupa sama aku akhir-akhir ini, dan sepertinya kau memang lupa kalau kita pernah menjalin hubungan waktu itu. Setahun yang lalu. Aku maklum, kedua orang tua kita tidak bisa menerima semua ini. Bahkan semesta pun demikian. Semuanya. Karena kita memang tidak seharusnya bersama. Tapi aku cinta. Aku suka dan sayang sama kamu. Lalu, orang itu sekarang tidak mengirimiku doa. Tidak pernah menabur bunga, kemana dia? Apa cintanya mati, setelah aku pergi selamanya? Kata-kata itu menggugah kesadaranku. Indrabayu masih menantiku, meskipun aku merasa telah kehilangan arah. Dia mempertanyakan keberadaan cinta kita, kepercayaan yang telah kami bangun, dan janji untuk tetap bersama meskipun segalanya sulit. Fatimah, aku selalu menantimu. Menunggumu, rasa bersalah memenuhi hatiku. Aku berjanji untuk tidak melupakan Indrabayu lagi. Dia telah memberikan segalanya untukku, bahkan nyawanya. Kesetiaannya dan cintanya yang abadi, yang kini terasa begitu berat di dadaku. Aku rela mati agar kamu selamat dan tetap hidup bersama keluargamu, kata-kata terakhirnya menggetarkan jiwa. Indrabayu telah memberikan yang terbaik, bahkan sampai akhir hayatnya. Aku merasakan tangis terselip di tenggorokanku, menyesali segala hal yang telah terjadi. Sekarang, aku menunggumu Fatimah. Datanglah untukku. Kekasihmu, Indrabayu. Akhir dari surat itu seperti memanggilku untuk kembali. Kembali mengenang Indrabayu dengan cinta yang sejati. Aku berjanji pada diriku sendiri, bahwa aku akan menemui Indrabayu di tempat yang seharusnya dia berada, di hatiku yang tak pernah lekang oleh waktu. Aneh. Benar-benar aneh, pikiranku melayang-layang dalam kebingungan. Kenapa semuanya terasa begitu aneh? Aku membuang surat yang diselipkan Indrabayu ke kantongku, namun perasaan tak karuan terus menghantuiku. Apakah Indrabayu adalah arwah gentayangan yang mengira aku adalah Fatimah, kekasih anehnya? Ataukah surat itu memang ditujukan untukku? Entahlah, aku hanya ingin melepaskan beban itu. Aku merasa lega setelah membuang surat itu. Aku berdoa dan berharap, semoga Indrabayu tidak lagi menggangguku. Namun, keanehan terus mengikuti. Tiba-tiba, suara deru mobil mewah memecah keheningan. Mobil itu mendekat dengan cepat ke arahku, yang tanpa sadar berada di tengah jalan raya. Aku terpana, berusaha mengayuh kursi roda dengan sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Mobil itu berusaha menghindari tabrakan denganku, namun bagian belakangnya tetap menyenggol kursi roda yang membawaku. Benturan tak sengaja itu, ternyata mampu melontarkan aku dari kursi roda. Aku tersungkur dengan keras. Aku tak berdaya di tengah jalan, badanku terasa sakit dan mataku terbelalak. Tiba-tiba, mobil lain dari arah berlawanan melaju kencang. Aku hanya bisa menatap ketakutan saat ban kanan depannya melindas kepalaku. Sebuah bunyi bak balon meletus terdengar keras. Namun, pandanganku tiba-tiba menjadi gelap. Seketika, aku merasakan tubuhku terangkat. Udara dingin menyentuh wajahku. Mataku terbuka perlahan, menangkap cahaya redup di sekitar. Aku terduduk di tepi jalan. Suara ribut terlihat di sekelilingku. Banyak orang melihat ke tengah jalan. Aku sangat penasaran melihat pemandangan itu. Karena itu, aku langsung berdiri. Ini sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan. Sebab aku bisa berdiri lagi, tanpa ada rasa sakit pada seluruh badanku. Aku pun langsung berjalan menuju kerumunan orang, yang seakan mengitari sesuatu yang membuat mereka terkejut dan ngeri. Sesampai di kerumunan orang-orang itu, mataku langsung terbelalak. Mulutku pun berteriak terkejut. Aku melihat dengan mata dan kepalaku sendiri, ternyata sesuatu yang dikerumuni orang-orang itu adalah tubuhku yang sudah tak bergerak lagi dengan bekas gilasan roda pada kepalaku. Kursi roda yang sebelumnya kunaiki, terlihat terlontar beberapa meter ke tepian jalan dengan kondisi rusak berat. Namun, yang membuatku terkejut bukan main, ternyata di dekat kursi roda itu kulihat Indrabayu. Pemuda yang kutemui di kereta api, yang juga menyelamatkan aku dari kematian dalam tragedi kereta. Dia terlihat tersenyum dan melambaikan tangannya padaku.
Saat itu, aku baru sadar jika aku tak lagi di alam dunia. Aku sudah berpindah alam akibat kecelakaan lalu lintas di dekat rumah sakit, tempatku dirawat pasca tragedi kereta api yang kualami 10 hari silam. Namun, kini aku telah pergi meninggalkan ayah, ibu, dan kakak tercintaku tanpa pamit. Aku kini telah mati dalam musibahku yang kedua, kecelakaan lalu lintas di jalanan umum dekat rumah sakit. Tamat.